Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 4 PGSDB. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan perspektif dalam penilaian dan evaluasi Understanding by Design. Kelompok 4 terdiri dari Devi Afriana, Happy Suryaning Pambudi, Yuliana Dewi Pratiwi, Azhar Anas, Siti Fangila, dan Ayu Kristianingsih. Dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan perspektif melibatkan 5 aspek, yaitu kredibel, mengungkapkan, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Mari kita bahas aspek-aspek penilaian kemampuan perspektif. Kredibel artinya dapat dipercaya. Contoh dalam penilaian kredibel yaitu 1. Peserta didik dapat mengenakan sikap terbuka terhadap sudut pandang teman. 2. Peserta didik dapat memberikan contoh yang bisa diterapkan dalam lingkungan sekitarnya. Guru dapat membangun kredibel peserta didik melalui 1. Mengajarkan peserta didik sikap terbuka terhadap semua sudut pandang temannya. 2. Mengajarkan peserta didik untuk mempelajari materi berdasarkan lingkungan sekitar yang mereka menyampaikan. Mengungkapkan artinya menyatakan gagasan atau pendapat. Mengungkapkan adalah kemampuan seseorang dalam menyatakan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal. Penilaiannya: 1. Peserta didik dapat mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajari. 2. Peserta didik dapat memberikan argumen mengenai pernyataan yang diungkapkan oleh temannya. Cara guru membangun kemampuan mengungkapkan peserta didik: 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide dan gagasannya. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi ungkapan yang disampaikan teman. Kemampuan perspektif yang selanjutnya adalah wawasan. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Wawasan artinya kemampuan seseorang dalam melihat atau memandang suatu objek atau permasalahan. Wawasan terkait dengan bagaimana peserta didik melihat kehidupan dari berbagai perspektif. Contoh penilaiannya yaitu peserta didik mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara guru membangun wawasan peserta didik yaitu dengan meminta peserta didik untuk memandang sebuah materi dari berbagai sudut pandang serta mengkaitkannya dengan kehidupannya sehari-hari. Untuk selanjutnya ada masuk akal. Masuk akal di sini artinya dapat diterima akal, tidak mustahil, dan logis. Untuk penilaiannya, peserta didik dapat menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta dan mampu memberikan contoh logis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, cara guru membangun masuk akal peserta didik. Yang pertama, dengan membiasakan peserta didik untuk memberikan contoh sesuai fakta atau kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, mengajarkan peserta didik untuk mengungkapkan materi secara logis. Kemampuan perspektif yang terakhir adalah tidak biasa. Tidak biasa artinya adalah berbeda dengan yang lain atau yang sudah sering. Sikap atau pola pikir berbeda yang dimunculkan peserta didik dari suatu kondisi atau peristiwa. Nah, penilaiannya adalah peserta didik dapat memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Cara guru membangun tidak biasa peserta didik dengan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memunculkan ide baru atau solusi berdasarkan permasalahan yang diajukan guru melalui pembelajaran berbasis masalah. Demikian penjelasan dari kelompok 4 tentang penilaian kemampuan perspektif dalam Understanding by Design.